Pagi Waalaikumsalam. Bu, Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Bu. warahmatullahi Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini minggu kedua gitu ya, kali kedua kita eh, ketemu di perkuliahan. Kalau minggu lalu kita masih mencoba apa ini, apa itu penyesuaian gitu ya. Jadi eh, masih kita buka di WA group. Bu ini lupa kalau sudah dibentuk WA group tadi di Jati. Laurentia sudah bergabung? Laurentia sudah ya. Sudah, Bu. Ya. Oke. Saat ini ada 22. Kita total berapa kemarin ya? 26. Total peserta untuk kelas A di leadership ada berapa? Lauren apa? A. Sebentar, Bu, saya lihat. Ya. 27, Bu. 27. 26. 26. 26. Ini secara volume sudah cukup? Sudah bisa diterima? Putus-putus? Bisa, Bu. Sudah ya? Oke, amin ya. Terima Bisa, Bu. kasih. Nah, ya, untuk RTS minggu lalu sudah dikirim itu baik di grup maupun di-upload di OTW. Jadi kelas kita di kepemimpinan gitu ya, ini ada paralel 2 kelas. Bu Yeni dengan Bu Rizky untuk kali ini. Bu Rizkyanti di kelas B gitu ya. Nah, leadership ada beban 3 SKS dan kita rencanakan selama 1 semester berarti 14 kali untuk sesi perkuliahan. Kemudian ada 2 sesi untuk assessment atau penilaian, baik itu di tengah semester biasanya sekitar pertemuan ke-8, 9, kemudian di akhir pertemuan gitu ya, yang ke-16 untuk assessment atau penilaian akhir. Nah, secara perkuliahan gitu ya, perkuliahan seperti edaran kita ikutin baik dari universitas, sekolah vokasi maupun di fakultas sendiri, di mana kita prodi masih join in gitu untuk aktivitas perkuliahan di FEB. Jadi untuk semester ini memang kita coba kombinasikan antara sinkronus dan asinkronus gitu ya. Jadi mencoba untuk meminimalkan ya kegiatan luring ya, tetapi kita optimalkan lewat media daring dan mengkombinasikan antara sinkronus dan asinkronus, sehingga kita coba nanti cari gitu ya kombinasi format di mana bisa keduanya gitu ya. Jadi kita bisa join in gitu seperti halnya pagi ini gitu ya, saya coba untuk buka via Zoom Meet gitu ya, tetapi mungkin sesuai dengan arahan dari universitas gitu, kita tidak hanya memfokuskan pada media sinkronus gitu ya, di mana di situ akan ada kecukupan akan kuota, kemudian sinyal gitu ya, di mana kita tersebar ini posisinya. Mudah-mudahan tetap berjalan lancar ya, karena untuk kemarin hari pertama untuk di S1 itu fakultas mencoba mengarrange ada link, tetapi ternyata justru masih ada trouble gitu ya. Nah, untuk di diploma itu di sekolah vokasi itu kita lebih
lebih fleksibel gitu ya. Jadi nanti kita kombinasikan spada pun kita coba, tetapi kita juga mengantisipasi apabila dalam satu waktu gitu ya sekian room dibuka, mungkin secara sistem juga akan ada kendala gitu. Jadi mudah-mudahan pandemi ini kita mencoba untuk selalu belajar gitu ya, sama-sama belajar, sama-sama menyesuaikan, jangan banyak mengeluh, kita sama-sama gitu ya mengalami gitu. Jadi kita coba cari solusi yang terbaik gitu. Jadi grup WA tetap jalan, kemudian secara presensi OCW nanti tolong tetap diakses meskipun apabila ada yang mengalami kesulitan nanti kita coba backup gitu ya. Saya sudah minta Laurencia ada apa itu secara manual tetap kita bukukan sebagai pengganti buku evaluasi perkuliahan. Makan seperti halnya pada saat kita perkuliahan di kelas secara luring tatap muka langsung, yang mungkin jauh lebih fleksibel gitu ya. Jadi apa itu mungkin tidak kita habiskan waktu secara 2 kali 50 menit selama itu untuk Zoom Meet, tetapi nanti kita coba untuk combine gitu. Nah, di leadership gitu ya, untuk sistem perkuliahan sesuai dengan arahan fakultas. Kemudian untuk kita masuk ke leadership sendiri, tadi Yeni sampaikan bahwa kita ada 2 kelas paralel dengan Bu Rizky di kelas B itu 3 SKS dengan 14 kali perkuliahan dan 2 kali assessment. Hanya desain assessment seperti apa nanti juga kita coba sesuaikan gitu ya. Jadi apakah mesti harus ujian tertulis keduanya, ataukah ada sistem take home, ataukah dengan by quiz, ataukah dengan project gitu ya, nanti kita sesuaikan. Nah, itu untuk gambaran RPS gitu ya. Kemudian secara penilaian saya rasa ini kan semester 5 ya jadinya ya. Halo. Ya, Bu. Ya. Ada yang mau masuk ke Zoom nggak bisa? Ada yang mau masuk. Oke, saat ini 23. Untuk RPF sudah pada dibaca-baca. Sudah ada tambahan. Setahun kemudian, Roy kembali ditangkap di salah satu hotel di Surabaya, Jawa Timur dengan dugaan mengonsumsi sabu-sabu. Lagi-lagi, ia harus mendekam di penjara sebagai ganjarannya. Berulangnya seseorang mengonsumsi narkoba dapat dilihat dari
memang dia ada kebutuhan biologi yang sudah jadi sepertinya reseptor di otak sudah terbiasa sehingga Saya coba untuk tampilkan apa itu dia juga RPS, apakah sudah tampak di monitor? Sudah Bu, Bisa diakses, ya. Oke, sudah terlihat. Nah, Wirmansyah menambahkan, dukungan keluarga dan konseling dengan psikiater bisa menjadi cara agar seseorang lepas dari ketergantungan zat. Bukan aneh ya, belakangan juga kalimat polusi visual atau polusi itu sudah terudara, kemudian pencemaran udara ada lagi polusi visual ini sudah menjadi hit saat ini. Setelah ada seorang pakar sipil yang mengunggah tulisan bernada positioning di dalam akun media sosial. Tidak hanya itu, bahkan politisi bisa ada mengomentari sebuah foto dengan kalimat yang bisa dikatakan bullying. Nah, apapun maksudnya, mau serius atau bercanda, apalagi seriusasi ya, yang namanya cara pembelajaran studi gitu. Nah, ini secara garis besar gitu ya, secara garis besar apa saja yang ada di dalamnya gitu yang nanti kita akan bukan hanya bersentuhan gitu ya, tetapi kita mencoba untuk melihat lebih dalam dari berbagai aspek leadership. Nah, secara deskripsi, kalau kita melihat bahwa mata kuliah ini akan membahas seluk-beluk gitu ya, seluk-beluk mengenai kepemimpinan, baik itu pun style gaya kepemimpinan gitu ya, sampai pada interaksi yang ada di dalamnya, sehingga kalau apa itu kita perhatikan di situ ada apa itu decision making, ada group dynamic gitu ya, ada interaksi baik individu kelompok di dalam sebuah organisasi. Nah, leadership di sini, kepemimpinan ini nanti kita akan coba kemas setelah kita mengenal gitu ya, setelah kita mengenal what next gitu. Nah, lebih lanjut sebenarnya kepemimpinan ini bukan hanya secara konseptual, bukan hanya secara teoretikal gitu ya, tetapi ini bagian dari pengembangan diri, soft skill. Jadi kita justru akan menekankan lebih kepada self leadership ya, jadi kepemimpinan diri. Nah, masing-masing dari kita yakini adalah as a leader gitu ya. Jadi masing-masing individu mempunyai jiwa memimpin gitu ya. Nah, setidaknya di sini adalah apa itu self leadership atau yang mungkin kita katakan sebagai kepemimpinan diri. Nah, contoh sederhana sebenarnya pagi ini gitu ya, pagi ini pada saat kita ketemu gitu ya, berada di dalam satu room meet gitu, mungkin tidak tatap muka langsung gitu ya, tetapi kita disatukan di dalam satu forum ini. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa diri kita mampu mengarahkan, memimpin ya, bertanggung jawab pada diri kita masing-masing. Saya yakin kalau tidak bergerakkan, kalau tidak kita pimpin gitu ya, tidak ada di sini ya yang kemudian apa itu mengawasi ya, kemudian ada satu punishment gitu ya, tetapi itu lebih pada final gitu ya. Jadi kita menggerakkan artinya sesuatu motif yang ada di dalam diri kita. Nah, itu satu bentuk ya leadership yang ada di dalam diri. Sebelum kita bicara pada kepemimpinan di dalam sebuah organisasi gitu ya, jadi Pisangnya manis. kita melihat Pisangnya manis. ada kepemimpinan dari aspek diri individu. Bagaimana kita mau memimpin orang lain apabila kita tidak bertanggung jawab pada diri kita sendiri? Bagaimana kita akan mempengaruhi orang lain
apabila kita tidak mampu menggerakkan atau mempengaruhi diri kita sendiri. Nah, ya itu. Sehingga kalau kita perhatikan gitu ya, di awal sifat, motif, dan karakteristik pemimpin ya, itu lebih pada self profile gitu ya, profil diri. Jadi kalau kita belajar kepemimpinan, ini adalah bagian dari soft skill ya. Keberhasilannya tergantung pada sejauh mana ya kita mau belajar, sejauh mana kita akan menggali diri kita, dan sejauh mana kita akan menggerakkan diri kita menjadi seorang lagi, Pak. ya, jadi bukan apa-apa, tetapi kita mau menjadi sesuatu yang tidak terlepas dari diri kita sendiri. Nah, itu leadership. Nah, jadi self leadership. Nah, hari ini pun kita akan fokus gitu ya, melihat pada mencoba mengenal who and are. Siapa diri kita. Nah, jadi kalau pada bagian pengembangan diri gitu ya, kita selalu mengawali dengan siapa saya. Bukan lagi mungkin kalau orang lain bertanya who are you, tetapi coba kita diri kita ada pribadi kita, jadi who and are, siapa saya, seberapa jauh kita mengenal diri kita sendiri. Nah, baru nanti setelah itu kita melihat tuh di situ ada perilaku, sikap, gaya. Nah, itu masih profil pada individu. Tapi pada saat kita tidak masuk ke communication, conflict, creativity, gitu ya, dinamika atau kerjasama tim, itu sudah mencerminkan di situ ada level interaksi individu antar individu. Jadi di dalam grup atau sebuah tim. Nah, baru masuk pada level organisasi gitu ya. Jadi di situ ada aspek keberagaman, kemudian di akhir itu ada kepemimpinan dan suksesi. Nah, itu nanti untuk final project gitu ya. Jadi kita mencoba menggali suksesi kepemimpinan di dalam sebuah organisasi ya. Itu nanti untuk di akhir gitu ya, di akhir pertemuan. Bisa jadi itu menjadi sebuah project. Nah, ini gambaran secara materi. Kemudian nanti di dalamnya, karena kita akan mencoba menggerakkan individu, dinamika individu di dalam kelompok, harapannya ini nanti dari 26 total peserta ini kelompokkan aja untuk koordinasi kelompok-kelompok kecil, 6 aja lah gitu ya, 6 kelompok. Silahkan fleksibel ya. Fleksibel itu artinya tidak ada pembatasan ya. Yang penting di dalam kelas leadership ini ada small group gitu ya, ada kelompok kecil, kita tentukan 6 gitu ya, 6 kelompok, sehingga anggotanya kurang lebih berapa itu? 4 ya, 26 kita bentuk 6 kelompok sekitar 4 ya. Apabila nanti ada yang lebih, sisanya ya nggak masalah gitu. Itu nanti koordinasi dengan Laurentia bisa lewat di share di WA group. Jadi nanti kita komunikasi lewat itu. Nah, pada saat ada penugasan individual task atau tugas individu, silahkan gitu ya, silahkan Anda mengerjakan atau memenuhi itu secara individu ya. Kenapa Bu Yeni memilih ini individual task gitu ya, karena memang mungkin kita menggali dari diri kita gitu. Jadi seperti hari ini nanti itu bagian dari individual task ya. Tapi nanti akan ada yang group task, jadi tugas kelompok gitu ya, untuk proyek. Saya coba stop share screen untuk materi RPS.
kita coba masuk ini coba PowerPoint mengawali dengan the power of personal brand. Ya, sudah tampak di situ. Nah, kenapa gitu ya? Kenapa kok kita mengawali dengan individu atau personal brand? Nah, diri kita itu sebenarnya layak untuk kita kemas, layak untuk kita branding gitu ya. Jadi artinya bukan hanya produk, bukan hanya barang ya. Kalau kita bicara dalam konteks bisnis gitu ya, yang harus kita branding, tetapi kita perlu menyadari bahwa individu personal ini perlu juga gitu ya, perlu juga kita brand. Nah, jadi sehingga seperti apa sih gitu ya, seperti apa sih apa itu profil atau figur seorang individu ini berbeda dengan orang lain. Seperti apa sih diri kita menginginkan untuk apa itu dinilai gitu ya oleh orang lain, sehingga orang lain tidak misperception. Nah, itu yang disebut the power of personal brand. Ya. Ada yang mengenal salah satu, salah dua, beberapa di antaranya yang ada di dalam slide? Ya Bu, kenal semua. Oh, kenal semua, oke, kenal semua. Artinya di sini dari era ke era gitu ya. Untuk yang wanita cantik dengan mahkota, Anda juga kenal? Lady Diana. Nah, padahal dia hidup di era kapan? Gitu ya. Anda berada lahir di era kapan? Kan gitu. Yang kalian-kalian Lady Di. Tapi gitu ya, dari mana Anda mengenal? Apa yang Anda kenal dengan seorang Lady Di? Ini yang dinamakan tadi, gitu ya, lintas batas. Tidak harus, wah, saya nggak tahu, saya nggak kenal. Apalagi beberapa yang ada di dalam tampilan gambar ini apa itu sudah tiada, gitu ya, termasuk Lady Di. Nah, siapa yang tidak mengenal dengan sosok apa itu Syahrini, ya, wanita cantik, ya, entertainer, gitu ya. Kalau ini mungkin Anda masih mengikuti gitu ya, mengikuti rekam jejaknya, ya, beda dengan tadi untuk Lady Di. Lady Di bagian dari sejarah, gitu ya. Bahkan di akhir hidupnya sebenarnya kehidupan Lady Di itu tragis, gitu ya. Dia meninggal kecelakaannya satu mobil, bukan dengan pasangannya, gitu ya. Tetapi brand yang dia miliki, ya, begitu powernya, begitu kuat, ya, karena kita mengenal bahwa ini adalah sosok seorang wanita cantik, bukan dari kerajaan, dia seorang guru TK, low profile, dia banyak bergerak di bidang sosial, ya, sangat banyak gitu ya rekam jejak yang itu kemudian memperkuat branded seorang Lady Di. Sama halnya dengan Syahrini, lepas dari pro kontra kontroversial kehidupan dan sebagainya. Tetapi kita mengakui bahwa figur-figur yang ada di sini adalah contoh-contoh dari berbagai latar belakang yang berhasil membranding
apa itu dirinya, personalnya. Deddy Corbuzier, Presiden Jokowi, dengan branding sendiri-sendiri, gitu ya. Nah ini yang perlu apa itu ya, yang perlu kita gali, gitu ya, kekuatan ini untuk memperkuat, gitu ya. Jadi apa sih dampaknya? Mereka bisa banyak mempengaruhi orang, tergantung dengan di mana dia berada, komunitasnya, gitu ya. Mungkin ada yang orang yang dipengaruhi itu disebut influencer, gitu ya. Jadi orang yang dipengaruhi, ada yang disebut dengan follower. Jadi sebutannya kalau kita melihat kepemimpinan itu pasti akan ada leader, ada follower, ada leader, ada member, ya. Ada orang yang memberi pengaruh dan yang dipengaruhi, ada orang yang memimpin dan orang dipimpin, ada pemimpin, ada anggota, ya. Dan kekuatan untuk berinteraksi ini pada kekuatan untuk bisa saling mempengaruhi. Nah, ya, ini beberapa contoh, ya, contoh dari apa itu ya, person who has the strong brand, ya. Jadi orang-orang yang dia bisa kita katakan mempunyai brand yang kuat. Kenapa mesti itu? Mungkin banyak di luar. Kucing. Kita lihat ada Pranowo, ada Bu Risma, ada Bu Kofifa, gitu ya. Nah, atau mungkin sosok apa itu Mas Menteri, gitu ya. Nah ini banyak. Atau mungkin kalau Anda mengenal ada Mary Liana, ada Najwa Shihab. Nah itu beberapa contoh lain di mana personal brand yang melekat pada beliau-beliau ini very strong, gitu ya. Jadi ya kita dari luar itu menangkap itu dengan jelas. Ya ini loh, bahwa personal brand adalah proses membentuk persepsi, ya, orang di luar diri kita dari aspek dimensi, ya, apa yang kita miliki. Dan mestinya branded ini kita manfaatkan untuk sesuatu yang menimbulkan persepsi yang positif. Jangan kemudian kita membranded diri kita, ya, sehingga kita menginginkan atau kita dinilai oleh orang lain itu menjadi apa itu ya, negatif perception, ya. Itu aspek dari individu. Nah, untuk contoh persepsi tidak perlu. Nah, kalau kita bicara kepemimpinan, gitu ya, ini tidak terlepas dari 3 unsur ini. Pada saat kita bicara dengan branding, gitu ya, kita akan melihat dari 3 aspek ini: vision, mission, value. Visi, misi, dan nilai-nilai yang individu pegang. Masing-masing dari kita apakah mempunyai sebuah visi? Ya. Kalau di lagu itu, mimpi adalah kunci. Nah, gitu ya. Jadi itu sebenarnya our dream, gitu ya. Mimpi kita. Ya, Laurentia. Iya, Bu. Ya, Resen, silakan. Ada yang mau disampaikan, silakan. Diaktifkan ininya, mic-nya. Pandemi COVID-19 telah berdampak dalam berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali lingkungan hidup. Hal ini memicu kekhawatiran akan penggunaan masker sekali pakai dapat menyebabkan Ini tadi sinyalnya putus-putus, Bu. Ini ada temen yang belum bisa join dari tadi, Bu. Oh.
Iya ya, itu kelemahannya kalau gagal apa gagal itu. terus Iya, kita kerja jam setengah 8, tapi Bu Yeni start jam 8, tapi sudah aktif dari setengah 8 untuk apa itu memberi kesempatan. Tapi nanti ini juga belum buka OCW ya, jadi nanti presensi Anda tetap join via OCW, kemudian nanti di apa itu WA group bisa kita lanjutkan untuk diskus. Hanya ini prolog gitu ya, prolog dulu membuka. Nanti kalau sudah jalan di sesi perkuliahan, mungkin kita bisa apa itu rolling gitu ya, rolling. Kalau pada saat kelompok, mungkin kelompok mana nanti yang secara gantian bisa apa itu untuk prosesnya. Ini pun sebenarnya belum bisa ada 60 menit, tapi kita nggak tahu ini nanti apakah kemarin Manusia maraton 9 musim satu malam. Manis rasa gede, makan